Shalom semuanya, Rabbi Dr. Itzhak Shapira dengan sebuah pesan nubuat untuk saudara hari ini. Saat saya membagikan kepada saudara video-video nubuatan dari buku terbaru saya 3 tahun lalu, The Fall of Edom, di mana semua yang saya tulis kepada saudara 3 tahun lalu sedang terjadi sekarang di depan mata kita sendiri. Elohim membawa saya pagi ini kembali kepada sebuah pesan yang pernah saya sampaikan kepada saudara pada tanggal 22 Juni 2025. Yaitu pesan yang Elohim berikan kepada saya dari sorga yang berjudul Misteri Selat Hormuz dan Gog dan Magog. Hari ini Elohim menyuruh saya untuk kembali membagikan video ini kepada saudara karena ada keterkaitan yang mengejutkan antara kata Meitzar Hormuz dengan Tsorer, kedatangan anti-Masyiah ke dunia. Dan ini penting serta signifikan karena saat ini ketika kita berbicara, Iran sedang memblokir Meitzar Hormuz. Dan pada bulan Juni 2025 saya sudah memberitahu saudara bahwa saat saudara melihat hal ini terjadi, saudara akan tahu bahwa kedatangan Mesias dan Gog dan Magog sudah di depan kita. Teman-teman, saya tidak bermaksud menakut-nakuti saudara. Saya hanya menyampaikan wahyu yang saya terima, yang sudah saya bagikan kepada saudara 8 bulan lalu. Tolong saya mohon saudara mendengarkan pesan ini sekali lagi. Sekarang saudara mengerti bahwa Meitzar Hormuz berhubungan dengan kata Tsorer, terutama di Purim. Mereka memblokirnya pada saat Purim. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kata Meitzar Tsorer, hal ini dipaparkan dan diuraikan di dalam kitab Ester. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan saya mendesak saudara hari ini untuk mendengarkan pesan ini. Tolong sekarang juga ingatlah dan bacalah buku The Fall of Edom. Tidak ada kata cukup untuk hal ini. Bacalah dan bacalah lagi. Elohim memberkati saudara. Dengarkan lagi pesan ini. Dan hubungannya dengan kata Meitzar. Dengan Tsorer, dengan Zarah. Masa kesusahan bagi Yakov akan terjadi tepat ketika wilayah Selat Hormuz mengalami pemblokiran. Dan inilah sebuah pesan penting untuk Gog dan Magog. Mari kita dengarkan apa yang saya katakan kepada saudara pada 22 Juni 2025. Silakan membagikan, like, dan tinggalkan komentar. Elohim memberkati. Am Yisrael Kai. Bacalah buku The Fall of Edom. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan saudara sebuah nubuat yang mengerikan. Bukan saya yang katakan, tetapi para tokoh besar di Israel hampir 500 tahun yang lalu agar saudara tahu apa pemicu yang saudara cari saat ini, hari-hari ini, dan pekan ini. Namun sebelum saya membagikannya kepada saudara, sangat mendesak dan penting bagi saudara untuk share dan like video ini. Juga sangat mendesak dan penting bagi saudara untuk membaca hari ini buku-buku saya, The New Hamas, The Fall of Edom, dan sekarang Milkemet Haemunah, Perang Iman, yang akan segera diterbitkan. Buku-buku tersebut tersedia baik dalam format Kindle, dalam berbagai bahasa, maupun di situs web kami di ahavatami.org. Sekarang mari beralih ke nubuatan yang ada di hadapan kita. Saya ingin memperingatkan saudara bahwa nubuat khusus ini bukanlah sesuatu yang saya temukan sendiri. Para gedolim, orang-orang besar Israel, telah berbicara dan memberikan kita sebuah peringatan. Nubuat ini berada dalam konteks Nabi Yesaya pasal 34 ayat 6. Dengarkan baik-baik. Adonai mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Adonai mengadakan penyembelihan korban di Botzrah dan pembantaian besar di tanah Edom. Hendaknya saudara memperhatikan ungkapan yang disebutkan melalui Nabi Yesaya ini. Adonai mengadakan penyembelihan di Botzrah dan pembantaian besar di tanah Edom. Para rabi memberitahu kita bahwa 2 ayat ini atau dalam bahasa Ibrani, Ki zevach la Adonai be'vatzra ve'tevach gadol be'eretz Edom,
ayat-ayat itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Mungkinkah ayat-ayat itu telah menubuatkan tentang apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat? Hendaknya saudara memperhatikan nubuat yang sangat penting, mengejutkan, dan mungkin bahkan mengerikan tentang ayat-ayat tersebut yang diberikan kepada kita oleh para rabi besar Israel. Saya hendak mengutip Rabbi Laniado yang menulis dalam bukunya yang terkenal, Komentar Klipas tentang Yesaya 500 tahun yang lalu, tentang Yesaya 34 ayat 6. Berikut ini. Ada negeri yang jauh dari Babel dan namanya Batsera, yang terletak di perbatasan antara Asyur dan Persia, yaitu Iran. Negeri itu juga berada di antara tanah Edom di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Hormuz yang berada di bawah kekuasaan Yishmael. Mungkin di Hormuz, perang Akharit Hayamim akan dimulai. Dalam bahasa Ibrani tertulis, Ulai Yehyeh Derech Sham Hamilchama Ba'akharit Hayamim. Pada ayat ini, 500 tahun yang lalu, Rabbi Laniado mengatakan bahwa perang terakhir, kemungkinan besar, perang Gog dan Magog akan dimulai di Hormuz. Hanya ada satu tempat istimewa di muka bumi ini yang bernama Hormuz. Itu adalah Selat Hormuz yang dikendalikan langsung oleh Iran. Dan hari ini kita membaca langsung dari media liberal hal berikut. Pemerintah Iran dilaporkan berencana menutup Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat. Sungguh mengejutkan. Bagi kita hari ini, kita harus memperhatikan apa yang akan terjadi pekan ini. Jika benar Iran menutup Selat Hormuz, seperti saat ini Amerika Serikat telah memohon kepada China agar tidak menutupnya. Tetapi jika mereka benar-benar menutupnya dan mengganggu pasokan minyak dunia, kita mengerti tanpa keraguan sedikit pun bahwa nubuat tentang tempat yang disebut Batsera yang berasal dari tempat ini, yang dikendalikan oleh Ismail dan dikenal dengan nama Hormuz, akan membawa kita ke perang terakhir Gog dan Magog. Tapi tunggu dulu, ini akan menjadi lebih menarik. Ramad dalam komentarnya tentang Yesaya pasal 34 ayat 6 mengatakan bahwa kata Betsara berasal dari kata Ibrani Zir yang berarti selat. Saudara tahu kata Betsara dalam masa kesusahan di tempat yang disebut Betsara, Batsra, terkait dengan kata Ibrani Zir yang merupakan kata Ibrani untuk selat. Rabbi Laniado berkata bahwa selat itu ada namanya, yaitu Selat Hormuz yang dikendalikan oleh Ismail pada akhir zaman ini. Apa itu Betsara? Apa itu Hormuz? Apa yang diwakili oleh Selat Hormuz? Apa yang diwakili oleh tempat yang disebut Bezarah atau Batsrah? Ramad tidak berhenti di sana dan dia mengatakan sebagai berikut, Bezarah atau Batsrah juga disebut Sitrah Akhrah, yaitu nama Satan. Batsra adalah tempat tinggal musuh, yaitu Satan. Saudara mengerti? Nabi sedang memberitahu kita bahwa Elohim sedang menunggu pembalasan perang terakhir yang akan datang. Itu akan terjadi di tempat yang disebut Batsra, yang merupakan salah satu nama dari Selat Hormuz, yang merupakan tempat tinggal Satan itu sendiri. Saya sudah memperingatkan saudara selama hampir 2 tahun bahwa perang yang akan segera dihadapi Israel ini disebut Milchemet Haemunah. Dan saya memohon serta menghimbau saudara pre-order buku Milchemet Haemunah. Buku saya yang baru ini tentang perang yang tidak seperti perang-perang lainnya. Ini adalah perang yang akan terjadi di sorga dan juga akan terjadi di bumi. Pahamilah hal ini.
Itu adalah perang melawan para sarim itu sendiri, melawan Satan itu sendiri yang duduk di Hormuz, yang merupakan benteng pertahanan bukan hanya bagi Satan tetapi juga Ismail dan Iran. Dan di sini Rahmat memberitahu kita bahwa Bajrah disebut dengan nama Sitra Akhra dan Zohar yang kudus menghubungkannya dengan Parashat Vayhi. Di mana dikatakan suatu hari nanti Elohim akan mengenakan jubah merah dan mengambil pedang merah untuk membalas dendam pada si merah. Kita belajar dari ayat ini. Siapakah dia yang datang dari Edom dengan pakaian yang diwarnai? Siapakah yang datang ke Bajrah? Kira-kira siapakah dia yang akan datang? Saat ini merujuk pada kedatangan Mesias. Saudara mengerti? Kedatangan Mesias sudah sangat dekat saat ini. Dan dikatakan bahwa akan terjadi pembantaian besar di negeri ini. Teman-teman, itu adalah gambaran dari Perang Dunia Ketiga. Gog dan Magog. Ini adalah perang yang berbeda dari perang-perang lainnya. Sebelum saya membuat saudara takut, saya juga punya kabar baik hari ini. Rahmat menjelaskan bahwa dalam gematria kata zefah memiliki nilai yang sama dengan kata tov, yaitu kebaikan. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Pada penghujung akhir zaman, sesuatu yang baik akan terjadi. Pembantaian itu akan membawa pada kebaikan Elohim dan belas kasihan Elohim. Zefah sama dengan tov. Nah, dalam kitab Yesaya dan juga dalam Mazmur 91 kita melihat kata Bajrah ini disebutkan. Betapa luar biasa bahwa dalam Mazmur 91 Elohim berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Apa kata Ibrani untuk kesesakan? Kata dalam bahasa Ibrani di Mazmur 91, kata kesesakan adalah betzara, yang merupakan kata yang sama dengan Bajrah yang menunjuk ke Selat Hormuz, tempat di mana konflik saat ini sedang menuju ke sana. Jadi apa yang dikatakan Elohim? Jangan khawatir. Ketika mereka menutup Selat Hormuz, ketika kesusahan besar mulai terjadi di dunia, aku akan bersamamu di Bajrah. Aku akan bersamamu di Betsarah. Aku akan bersamamu di masa kesesakan. Israel tidak perlu merasa khawatir. Aku akan bersamamu. Apakah kita akan memasuki masa Gog dan Magog? Saudara akan tahu dalam beberapa hari lagi. Hari ini saya mendesak saudara untuk memperhatikan Selat Hormuz. Dan ketahuilah bahwa bahkan jika Selat Hormuz ditutup, bahkan jika dunia memasuki Perang Dunia Ketiga, Israel memiliki sebuah janji. Elohim akan bersama kami di Bajrah dan di masa-masa Betsarah, masa-masa kesusahan besar. Dia pasti akan menebus kami. Bacalah The Fall of Edom, The New Hamas, dan sekarang Milkemet Haimuna. Banyak hal yang kita nantikan. Elohim menyertai kita. Shalom semuanya.